pengertian investasi. Investasi itu adalah menempatkan atau menanamkan modal dalam bentuk uang kepada suatu perusahaan atau usaha lain yang membutuhkan modal. Nah, di sini investasi ini nantinya akan menghasilkan profit atau keuntungan dan kemudian dibagi berdasarkan hasil perjanjian yang telah disetujui oleh investor juga pengelola dana. Investasi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Investasi kekayaan real atau real property. 2. Investasi kekayaan pribadi yang tampak. 3. Investasi keuangan. 4. Investasi komoditas. A. Pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan pasar tempat penjualan maupun pembelian aset atau surat berharga. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama, pasar primer dan pasar sekunder. Yang dimana pasar primer ini adalah pasar yang memberikan fasilitas terhadap penjualan surat-surat berharga yang memiliki IPO. Yang kedua, pasar sekunder adalah pasar yang memberikan fasilitas perdagangan surat-surat berharga yang sudah diperdagangkan di pasaran. Yang kedua, pasar uang atau money market. Pasar uang adalah suatu tempat yang memperdagangkan surat-surat berharga yang memiliki jangka waktu kurang 1 tahun dan merupakan tempat transaksi peminjaman dan meminjam dana antar pelaku pasar. 3. Pasar modal atau capital market adalah tempat perdagangan surat-surat berharga yang berjangka lebih dari 1 tahun. Keempat, pasar valuta asing, yaitu pasar yang wadah atau sarana perdagangan uang antar negara. Pasar ini sering juga dikatakan sebagai pasar yang efektif dan efisien karena pasar ini yang membuat beberapa mata uang dari negara asing, dari berbagai negara. Yang terakhir ada pasar komoditi, yaitu pasar yang merupakan barang baku mentah, baik itu didapat dari para petani atau dari pertambangan. Selanjutnya ada tipe-tipe investasi. Yang pertama, investasi langsung atau direct investment. Yang kedua, ada investasi tidak langsung atau indirect investment. Selanjutnya ada tujuan dari investasi. Adapun tujuan dari investasi adalah yang pertama, terciptanya keberlangsungan dalam investasi tersebut. Yang kedua, terciptanya profit yang maksimal atau keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, turut memberi andil bagi para pemegang saham. Yang keempat, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang kelima, dorongan untuk menghemat pajak. Di sini saya akan membahas tentang investasi penting pemerintah sebagai investor terbesar. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dapat melihat hasil dari aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat terhadap suatu periode tertentu. Melalui teori yang dikemukakan oleh Keynes atau Keynesmanisme atau sering disebut dengan teori ekonomi ala Keynes, tentang teori multiplier yang berbunyi pengaruh anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada suatu ketika Great Depression melanda,
Masyarakat beraksi alami dengan menimbun uang. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh. Solusi yang diberikan Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Artinya, dengan adanya investasi mempunyai hubungan timbal balik terhadap perekonomian di suatu negara, karena dengan adanya investasi dapat menciptakan produksi yang bersifat output yang berguna untuk warga negara tersebut. Tingkat kemiskinan pada saat ini adalah masalah bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab kemiskinan pada umumnya dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mampu mengenyam pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi pada suatu perusahaan atau instansi lainnya yang memuat orang-orang mempunyai pendidikan tinggi. Sebab itu, diperlukan adanya pembangunan negara yang dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi, yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Di dalam masalah ini, investasi adalah salah satu jalan keluar untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, investasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pembiayaan pembangunan yang merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Kegiatan produksi yang produktif tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi, dan dengan posisi semacam ini, maka hakikatnya investasi juga merupakan langkah awal dari kegiatan pembangunan ekonomi. Maksudnya, apabila semakin besar investasi pada suatu negara tersebut, akan semakin besar pula pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut, yang dapat membuat tempat atau wadah bagi para masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Secara umum, pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan. Dan pengeluaran rutin merupakan pengeluaran pembangunan. Perkembangan perekonomian pada suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB pada negara tersebut. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menunjukkan perkembangan yang membaik dengan keluarnya kebijakan-kebijakan menurut ekonomi. Pengeluaran investasi pemerintah. Salah satu pengeluaran investasi pemerintah di Indonesia adalah pengeluaran yang bersifat ke arah pembangunan, yaitu dengan cara memberikan modal kepada masyarakat, baik itu sarana maupun prasarana fisik, yang memiliki dua klasifikasi, yaitu berupa uang ataupun proyek. Data relasi adalah data yang menunjukkan tentang pengeluaran pemerintah terhadap modal untuk masyarakat untuk menaikkan taraf hidup masyarakat tersebut dan mengembangkan usahanya. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan dampak yang cukup signifikan di Indonesia. Artinya, investasi atau penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan sasaran dan pembangunan. Semakin besar pengeluaran pemerintah untuk penanaman modal ataupun investasi bagi masyarakat dapat meningkatkan kenaikan pemerintah dikarenakan telah adanya dorongan untuk masyarakat untuk memproduksi. Pada situasi ini, perkembangan ekonomi akan menunjukkan hasil yang signifikan dan akan meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak. Artinya, pengeluaran pemerintah dapat menaikkan penerimaan negara. Untuk menjaga dan memberikan keleluasaan pada para investor untuk dapat berinvestasi di Indonesia, negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang diatur secara lebih terperinci tentang bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Dengan keluarnya peraturan perundang-undangan ini memberikan harapan baru bagi investor, baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk menanamkan modalnya. Hal ini juga harus ada kerjasama antara pemerintah, baik itu daerah maupun pusat,
untuk dapat menciptakan dan mempertahankan investasi yang kondusif, karena hanya dengan itulah ekonomi di Indonesia akan terus meningkat dan mensejahterakan masyarakat dan negara itu sendiri. Faktor yang mampu memperkuat daya saing Indonesia terhadap investasi asing. Yang pertama itu letak geografis yang strategis, kedua kekayaan alam yang melimpah, ketiga jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial yang cukup besar, keempat jumlah tenaga kerja yang relatif besar, kelima kondisi cuaca yang ramah, keenam sistem devisa yang terbuka. Contoh pengaruh investasi pemerintah terhadap Kalimantan Timur. Kalimantan Timur selama 10 tahun terakhir mempunyai jumlah pengangguran yang cenderung ke arah peningkatan pengangguran tiap tahunnya. Pada tahun 2002, jumlah pengangguran sebanyak 94.317 dan tingkat penganggurannya 8,55%. Pada tahun 2003, jumlah pengangguran sebanyak 78.391, tingkat penganggurannya 6,78%. Pada tahun 2004, jumlah penganggurannya sebanyak 120.715, tingkat pengangguran 8,46%. Pada tahun 2005, jumlah pengangguran sebanyak 135.590, tingkat pengangguran sebanyak 11,17%. Pada tahun 2006, jumlah pengangguran sebanyak 177.997, tingkat pengangguran 13,43%. Pada tahun 2007, jumlah pengangguran sebanyak 149.796, tingkat pengangguran 12,07%. Pada tahun 2008, jumlah pengangguran sebanyak 157.376, tingkat pengangguran 11,11%. Pada tahun 2009, jumlah pengangguran sebanyak 158.224, tingkat pengangguran 10,83%. Pada tahun 2010, jumlah pengangguran 166.557, tingkat pengangguran 10,10%. Pada tahun 2011, jumlah pengangguran sebanyak 173.693, tingkat pengangguran 9,84%. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa tingkat pengangguran cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengangguran tertinggi ditunjukkan pada tahun 2006 sebesar 13,43%. Meskipun menunjukkan presentasi tingkat pengangguran, akan tetapi pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2017, tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 13,43% menjadi 12,07%. Pada tabel tersebut juga menunjukkan penurunan secara konstan hingga mencapai 9,84% pada tahun 2011. Baik, kesimpulan dari makalah ini adalah investasi atau tanam modal yang dilakukan oleh pemerintah sangat berdampak positif bagi masyarakat, karena tanam modal yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa dijadikan modal lagi untuk masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dan juga untuk mengembangkan proyek-proyek yang telah dilaksanakan masyarakat untuk mengembangkan lebih maju lagi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam materi kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.